Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Suri, NIM 2203320035 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang Smart Living terkait mata kuliah Smart City. Berikut pembahasannya. Apa itu smart living? Smart living atau gaya hidup cerdas adalah konsep yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan keberlanjutan. Adapun tujuan pembangunan smart living. Tujuan pembangunan smart living dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, harmonisasi tata ruang wilayah, di mana mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan permukiman, lingkungan pusat kegiatan bisnis yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga. Yang kedua, mewujudkan prasarana kesehatan, di mana mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga. Yang ketiga, menjamin ketersediaan sarana, di mana mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi individual, publik maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah. Selanjutnya, prinsip-prinsip smart living. Yang pertama, berfokus pada manusia. Yang kedua, efisiensi dan optimalisasi. Yang ketiga, keberlanjutan. Yang keempat, konektivitas dan integrasi. Yang kelima, keamanan dan privasi. Yang keenam, aksesibilitas dan inklusif. Yang ketujuh, keterbukaan dan transparansi. Yang kedelapan, fleksibilitas dan adaptasi. Yang kesembilan, inovasi dan pembelajaran keberlanjutan. Dan yang kesepuluh, berkolaborasi dan berkemitraan. Adapun teknologi pendukung smart living. Yang pertama, Internet of Things, di mana mempelajari peran Internet of Things dalam menghubungkan perangkat dan mengumpulkan data untuk smart living. Yang kedua, kecerdasan buatan atau AI, di mana memahami bagaimana AI digunakan untuk menganalisis data dan membuat keputusan dalam smart living. Yang ketiga, big data, di mana mempelajari bagaimana big data digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk smart living. Yang keempat, cloud computing, di mana memahami bagaimana digunakannya untuk menyediakan layanan dan infrastruktur yang mendukung smart living. Dan yang kelima adalah robotika, di mana mempelajari bagaimana digunakan dalam smart living untuk mengotomalisasi tugas dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, penerapan smart living di berbagai bidang. Yang pertama, di smart home, di mana mempelajari bagaimana teknologi diterapkan di rumah untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi energi. Yang kedua, smart city, di mana memahami bagaimana teknologi digunakan dalam kota untuk meningkatkan layanan publik, infrastruktur, dan mobilitas. Yang ketiga, smart grid, di mana mempelajari bagaimana jaringan listrik dioptimalkan dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Yang keempat, smart transportation, di mana memahami bagaimana sistem transportasi diubah menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan dengan teknologi. 5. Smart healthcare, mempelajari bagaimana teknologi diterapkan dalam layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan akses.
Dan terakhir, smart agriculture, di mana memahami bagaimana teknologi digunakan dalam sektor pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Berikut beberapa contoh smart living di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kelebihan smart living. Yang pertama, meningkatkan Selanjutnya, kelebihan smart living. Yang pertama, meningkatkan kenyamanan dan kemudahan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan penghematan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan perlindungan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Dan yang kelima, mendukung pelestarian lingkungan. Adapun kekurangan dari smart living. Yang pertama, biaya dan keterjangkauan. Yang kedua, privasi dan keamanan data. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Yang keempat, dampak sosial dan lingkungan. Dan yang kelima, kesulitan adaptasi dan kurangnya pengetahuan. Adapun kesimpulan, smart living atau gaya hidup cerdas merupakan konsep yang mengintegrasikan teknologi dan konektivitas untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di berbagai aspek. Dengan memanfaatkan perangkat pintar, sistem terintegrasi, dan teknologi inovatif, smart living menawarkan berbagai manfaat seperti kemudahan, efisiensi, keamanan, kenyamanan, dan pelestarian lingkungan. Penerapan smart living dapat ditemukan di berbagai sektor, mulai dari rumah, kantor, hingga lingkungan sekitar. Walaupun menawarkan banyak keuntungan, smart living juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan seperti biaya, privasi data, ketergantungan teknologi, dan dampak sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan smart living secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kebutuhan, anggaran, dan preferensi individu, serta dengan memperhatikan potensi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Adapun pertanyaan pertama dari Saudara Fendi dengan NIM 2203320001 dengan pertanyaan bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita hidup sehari-hari dalam konsep smart living, di mana teknologi mempengaruhi cara kita hidup sehari-hari dalam konsep smart living dengan memungkinkan kontrol rumah yang terhubung, akses informasi yang cepat, manajemen energi yang efisien, dan interaksi sosial yang lebih terhubung. Adapun pertanyaan kedua dari Saudari Rizka dengan NIM 2203320021 dengan pertanyaan, apa peran Internet of Things dalam implementasi smart living? Internet of Things memainkan peran kunci dalam implementasi smart living dengan menghubungkan perangkat elektronik di rumah, mobil, dan kota untuk menciptakan lingkungan yang terkoneksi, terkontrol, dan efisien. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Saudara Kamarudin dengan NIM 2203320031 dengan pertanyaan, apa saja aspek kehidupan yang dapat ditingkatkan melalui konsep smart living? Aspek kehidupan yang dapat ditingkatkan melalui konsep smart living meliputi manajemen energi, keamanan rumah, kesehatan dan kesejahteraan, mobilitas, dan interaksi sosial. Selanjutnya pertanyaan keempat dari Saudari Andi Virgatun Najia dengan NIM 2203320009 dengan pertanyaan, apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan konsep smart living dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan utama dalam menerapkan konsep smart living meliputi keamanan data,
privasi pengguna, biaya implementasi, dan kesenjangan digital. Cara mengatasinya diperlukan regulasi yang ketat, kesadaran akan privasi, investasi dalam infrastruktur digital, dan pelatihan keterampilan digital. Dan pertanyaan kelima dari saudari Astrid dengan NIM 220332017 dengan pertanyaan bagaimana smart living dapat mempengaruhi mobilitas dan transportasi dalam kota. Smart living dapat mempengaruhi mobilitas dan transportasi dalam kota dengan memfasilitasi transportasi berbagi, penggunaan aplikasi transportasi cerdas, pemantauan lalu lintas real-time, dan pengelolaan parkir yang efisien. Itulah materi yang dapat saya sampaikan terkait smart living. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.